Halo para siswa, di mana saja kalian berada? Apakah kalian pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kalian, tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kalian juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Tahukah kalian banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang diaplikasikan dalam berbagai teknologi? Kalian tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, ayo kita pelajari bab ini, struktur dan fungsi tumbuhan. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh? Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan berpembuluh. Pada tumbuhan berpembuluh, itu organnya ada dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Pada organ vegetatif ini ada 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kedua, organ generatif. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Kita mulai dari struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Fungsi berikutnya menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. Akar juga berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya terdapat pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tahukah kalian apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Contohnya,
ada di pohon jagung, padi, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Contohnya, pohon durian, pohon beringin, pohon jambu, dan masih banyak lainnya. Pada tumbuhan dikotil, itu ciri yang paling mudah dikenali adalah batangnya berkayu dan bercabang. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan untuk pernapasan atau respirasi tumbuhan. Sama halnya dengan akar dan batang, demikian pula dengan daun. Ada perbedaan antara daun tumbuhan monokotil dan daun tumbuhan dikotil. Apakah perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil tersebut? Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Pada daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Contoh untuk daun tumbuhan monokotil adalah daun sirih dan daun pepaya, sedangkan untuk daun tumbuhan dikotil adalah tumbuhan padi dan tumbuhan jagung. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Kalian tentu pernah melihat bunga kan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik yang berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut dinamakan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Selanjutnya, apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil memiliki bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Kemudian perhatikan bunga sepatu berikut. Menurut kalian, bunga sepatu termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil? Selanjutnya bunga anggrek. Kalau bunga anggrek termasuk monokotil atau dikotil? Betul, bunga sepatu itu adalah tumbuhan dikotil, sedangkan bunga anggrek adalah tumbuhan monokotil. Anak-anak, hari ini kita telah selesai mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan untuk 1. Struktur dan fungsi akar, 2. Struktur dan fungsi batang,
3. Struktur dan fungsi daun. 4. Struktur dan fungsi bunga. Masih ada satu lagi yang belum kita pelajari, yaitu struktur dan fungsi buah dan biji. Untuk struktur dan fungsi buah dan biji ini, silahkan anak-anakku semua pelajari sendiri, cari referensi di YouTube, di internet, dan buku paketnya kalian buka. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selamat bertemu minggu depan dan bye-bye.